Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-21 Juni 2022 ya. Masih di akhir bulan, masih dengan suasana yang baik. Mudah-mudahan dengan suasana yang baik, hatinya baik, rezekinya baik, sehatnya baik, dan semuanya menjadi baik. Amin ya Allah ya. Terima kasih orang-orang baik selalu menyimak video-video terbaru dari Mas Tulus. Terima kasih banyak. Kalian selalu mensupport, menyemangati Mas Tulus dengan apapun kondisinya. Hanya bisa bilang terima kasih. Saya mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan baik jenengan yang sudah mensupport saya. Amin ya Allah. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, di share, di komen, kritik dan saran juga jangan lupa. Dan satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan yang pendek. Yang pendek, kalau yang panjang boleh ya. Mas Tulus ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya, tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote yang selalu menyimak video-video terbaru dari Mas Tulus. Hanya bisa bilang terima kasih. Terima kasih supportnya, dan cuma bisa bilang we love you buat semuanya ya, yang di dalam sampai luar negeri, Sabang sampai Merauke, pokoknya banyak. Ternyata banyak sekali orang-orang yang sayang sama saya. Jadi ketika saya bikin postingan di Instagram mau di mana dan memang mereka bisa menyimak, mereka banyak yang care, langsung japri, Mas Tulus semangat ya, Mas Tulus begini, Mas Tulus begitu, Mas Tulus semangat. Pokoknya cuma bisa bilang terima kasih. Teman-temanku, orang-orang baik, orang-orang ganteng, orang-orang cantik yang selalu dirahmati sama Allah, Mas Tulus minta sedekahnya dari kalian dengan membantu sekegiatan nasi box kita ya teman-teman. Sampai saat ini donasi aku coba cek dulu ya, ada berapa aku lupa, aku pengen sampaikan kepada kalian ya teman-teman. Hari ini ada tambahan Al-Quran lagi sehingga jumlahnya sudah mencapai di 61. Untuk yang belum dipesan kemudian yang sudah dikirimkan langsung ke alamat Mas Tulus itu ada 12 pieces ya. Aku akan tunggu sampai sebanyak-banyaknya 3874 teman-teman, 3.874.000 ya. Masih ada butuh sekitar 2,2 jutaan ya. Teman-teman yang masih pengen bantu, ayolah bantu Mas Tulus biar masih bisa kegiatan sedekah nasi boxnya. Sorry. Tadi ada yang pakai, jadi rombongan masak ada yang pakai buat beli bumbu 300.000. Sebenarnya berarti totalnya di 4.300.000-an ya kan. Saya ben aku nggak keliru. Nih 301.000 ya. Tadi buat beli belanjaan dulu. Jadi bisa uang nasi boxnya dipakai dulu sama mereka, tapi nanti ketika waktu pembagian nasi box uangnya dikembalikan. Jadi digunakan 301.000. Jadi totalnya di 4.170.000-an ya. Donasinya di situ. Teman-teman yang masih pengen bantu gimana caranya Mas Tulus? Caranya mudah. Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000 satu nasi box, maksimalnya terserah kalian ya. Yang masih pengen bantu sangat Mas Tulus tunggu, silakan langsung transfer saja. Yang masih pengen bantu buat Al-Quran, yo monggo kerso, satu Al-Quran kita harga 50.000. Teman-teman yang masih pengen sangat membantu, silahkan sangat-sangat Mas Tulus tunggu ya. Terima kasih dan terima kasih. Sementara waktu untuk minyak bidara stoknya sudah sangat tipis, sudah habis, sudah tidak ada. Berarti baru ada pengiriman lagi nanti di hari Senin depan ya, hari Senin bulan depan, minggu depan, Senin minggu depan baru ada pengiriman lagi. Jadi teman-teman, sementara waktu untuk pemesanan minyak bidara belum bisa. Tapi kalau mau inden bisa hubungi Mas Tulus
Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857 sekian-sekian. Sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkap. Sebutkan langsung saja, Mas Tulus saya pesan segini. Harganya 180.000 satunya, belum termasuk ongkos kirim ya. Kalau terpaksa membutuhkan, ingin mencoba tapi belum punya uang, ya enggak apa-apa, silahkan hubungi Mas Tulus saja. Insya Allah kalau memang ada barangnya saya akan bantu. Mas Tulus bayarnya bisa dapat arisan aja. Mas Tulus bayarnya nanti kalau pas habis dapat gajian dan lain sebagainya, sangat-sangat diperbolehkan. Monggo, tujuan kami memang membantu untuk teman-teman yang membutuhkan ya. Untuk teman-teman yang masih pengen membantu, silakan saja ditunggu sedekahnya untuk nasi box, untuk Al-Quran dan lain sebagainya. Mas Tulus hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk semua yang sudah mensupport apapun itu, tanpa terkecuali hanya bisa bilang terima kasih. Terima kasih, semoga Allah tukar lebih melimpah lagi, amin ya Allah. Semoga Allah tukar dengan kesehatan, amin. Allah tukar dengan memudahkan segala urusan baiknya, dan semoga Allah kabul hajat-hajat baik dari siapapun kalian yang bersedekah melalui jalur Big Tulus Official. Terima kasih banyak, hanya bisa mengatakan itu aku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Abang Muhammad Ridwan bersama keluarga besar di Malaysia, terima kasih selalu mensupport saya. Teman-teman yang lain selalu support Mas Tulus ya, biar kegiatan ini selalu ada, biar kegiatan ini terus berjalan, bisa terus ada buat membantu saudara-saudara kita di jalanan. Karena kemarin pas kita bagi bubur sumsum, Mas Tulus sempat bilang gini, insya Allah bang tanggal 24 kita bagi nasi box lagi di sini ya. Dan iya bang, saya tunggu bang. Dan masih belum ada kejelasan, belum dicukupkan jumlahnya. Nah teman-teman yang masih pengen bantu, sangat-sangat Mas Tulus tunggu ya. Terima kasih banyak, orang baik, sehat selalu buat kita ya. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Kembali masih di topik yang kemarin. Tadi malam kan Mas Tulus membahas soal pesannya Eyang terkait dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ya teman-teman. Dan ada perkiraan lagi bahwa badai ini masih akan sedikit lebih panjang untuk mencapai pada titik terang. Jadi gini, untuk mencapai pada posisi baiknya ini akan menjadi lebih panjang durasinya untuk supaya ini menjadi lebih terang. Jadi posisi untuk dianggap terang dalam arti selesai dari gangguan ini atau dari jalur ini, semuanya akan dibuat menjadi lebih panjang. Jadi kalau tadi malam Mas Tulus menyampaikan akan ada gelombang yang besar sekali, akan banyak hewan yang meninggal, kemudian akan lebih besar gelombangnya daripada sebelumnya, kemudian akan segera diangkat, amin ya Allah. Tapi ternyata aku aku mendapatkan sesuatu yang baru, karena tadi malam aku bermimpi sesuatu yang tidak bagus. Karena mungkin feelingku sih gini ya teman-teman, aku sih berharap aku bermimpi. Kenapa? Karena aku habis membahas itu secara live ya. Secara live, kemudian aku duduk sebentar, kemudian aku istirahat tidur, dan aku bangun setengah satu malam itu jadi selesai live tadi malam itu tidak terlalu lama jaraknya, Mas Tulus istirahat tidur dan bangun setengah satu, mimpine Yoki mau rek, Masya Allah, aku mimpi banyak sekali hewan-hewan yang tenggelam di tengah laut. Aku sempat berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin hanya firasatku saja, hanya bayangan-bayangan, di mana karena aku terlalu terbawa dari apa yang aku bahas tadi malam. Jadi menurut aku sih seperti itu ya. Tadi malam aku membahas sesuatu yang mungkin itu sedikit membuat kita terlihat menyeramkan atau merasa menyeramkan. Terus kemudian setelah itu aku tidur, dengan kondisi aku tidur jadi mungkin kebawa gitu kan. Nah di sini lepas jam setengah satu Mas Tulus nggak bisa tidur, terus Mas Tulus itu ambil biasa, yo Mas Tulus kan kegiatannya apa sih, ketika mendoakan teman-teman semua itu nggak ada yang bisa saya lakukan selain tahajud, selain sholat zikir dan lain sebagainya. Mas Tulus nggak bisa ngelakuin apa-apa selain minta sama Allah. Makanya ketika ada yang minta tolong tapi maksa, itu rasanya kayak gitu loh, aku gak iso apa-apa gitu loh. Jadi terkesan itu seakan-akan saya itu jalan keluarnya dia gitu loh. Padahal kan tidak boleh seperti itu, karena saya hanya membantu. Selebihnya Allah yang mengijabah. Ibarat kata saya ini di PT, saya ini hanya bisa ngasih tanda tangan, sedangkan yang ACC direktur utamanya gitu loh. Nah direktur utamanya ini Gusti Allah. Makanya kadang-kadang kalau ada yang minta tolong ngegas iku kesannya kok piye gitu loh. Apalagi ada satu hamba Allah yang tidak saya sebutkan di sini, dia nagih hutang, tapi orang ini nggak bayar, tapi ngegasnya ke saya terus. Mas Tulus, ini orang sebenarnya bayarnya mal sih, apa gitu. Aku agak kesel sih sebetulnya, tapi alhamdulillah aku tidak sampai yang
apa namanya sampai marah banget gitu. Cuman aku sampaikan, kok jenengan kesannya, aku bahasa aku masih jenengan loh, tidak kamu dan saya. Jenengan kok kesannya kayak ngekang saya, saya gituin. Jadi teman-teman, aku juga kasih pesan sama kalian, saya juga manusia, saya juga punya batasan waktu dan ketentuan. Ada yang telepon tengah malam itu berkali-kali, mungkin karena kondisinya urgent ya. Tapi pas aku lagi nyanyi, pas dia telepon itu aku lagi nyanyi dan HP itu di dalam tas. Ada sekitar 13 kali dia telepon. Terus Mas Tulus, akhirnya saya encet. Saya kalau kesel malah tidak saya ladenin. Jadi karena aku terlalu lelah dengan kondisi itu, ya. Jadi terlalu posisinya, boleh sebentar. Sorry orang baik. Jadi ada tukang paket ya. Jadi sebetulnya aku sebenarnya serunya ini sih. Serunya bikin live atau bikin syuting pas di jam-jam orang sibuk itu serunya adalah aku betul-betul pure, betul-betul real. Ya kalau emang ada tukang paket ya aku harus stop dulu, aku harus jeda dulu. Kemudian kalau ada yang ngamen, ada yang ya mau nggak mau, aku harus masuk di video kan suara-suara itu. Tapi ini seru ya. Ada orang syuting tiba-tiba, ya paket Tulus ya ambil kan. Baru Mas Tulus toh, soalnya yang lain nggak ada. Jadi kalau yang di channel-channel lain gak ada. Biasanya mereka sudah prepare studio yang kedap suara, yang tenang. Tapi yang suaranya campur aduk dengan suara masyarakat sekitar cuma saya toh. Nah tadi hanya sedikit penjelasan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan sih ini jadi bahan pembelajaran juga buat kita. Selebihnya aku ki yo menungso biasa yang saya juga punya kegiatan. Jadi kegiatan aku ya tidak selalu standby di WA atau standby di HP yang bisa meladeni WhatsAppnya jenengan-jenengan semua. Saya tidak meminta untuk jenengan marah, yo gak apa-apa, marah juga gak masalah. Tapi maksudku minta kesabarannya. Intinya di situ nggih teman-teman nggih. Karena saya juga kan ya kalau pas saya lagi nyanyi Sabtu Minggu mau jenengan ngamuk-ngamuk ngata-ngatain saya juga ndak bisa. Karena profesi saya sebetulnya ya seorang penyanyi, seorang singer gitu loh. Jadi ketika saya melakukan kegiatan, di dalam kegiatan menyanyi saya, ya saya mungkin tidak akan menggunakan handphone ketika saya bernyanyi, kan nggak mungkin saya sambil baca WhatsApp. Jadi mohon pengertiannya ya. Oke, kembali ke topiknya. Aduh, aku kadang-kadang harus meluapkan itu teman-teman, karena kalau tidak aku ngerasa kesel sama diriku sendiri ya. Terserah penilaiannya apa, tapi aku kadang-kadang juga harus mengeluarkan unek-unekku supaya aku juga lega untuk menjalankan apa yang aku jalankan sekarang. Nah, kembali ke yang sebelumnya. Mas Tulus mimpi apa sih? Aku mimpi itu banyak sekali hewan, tapi lebih dominan aku melihatnya. Tapi aku melihat ada bebek sama ayam. Nah, tanda buruknya itu adalah ya ini, aku melihat bebek dan ayam. Jadi yang tenggelam ini memang dominan, yang paling banyak itu adalah sapi dan juga kambing. Karena aku tidak, bahkan ada beberapa, maaf, ada babi juga teman-teman. Ada babi juga di video lagi di mimpi yang Mas Tulus lihat di tadi malam ya, dan melihat ada babi, kemudian ada sapi dan juga kambing. Dominannya memang paling banyak sapi dan juga kambing. Tetapi ada beberapa hewan lain, salah satunya ayam sama bebek. Terus ada angsa putih juga yang besar-besar itu juga ikut ditenggelamkan. Anehnya menurut saya gini, kok bebek nggak bisa berenang ya? Kok angsa tidak bisa berenang di tukang es krim saya kira. Kenapa kok bebek tidak bisa berenang? Kenapa angsa tidak bisa berenang? Di situ tuh seperti kayak mereka tuh kayak dimasukin dalam satu lubang yang di blender berputar gitu menurut aku. Jadi kayak mereka tuh kayak tertelan topan yang tapi topannya itu adalah air gitu loh. Dia seperti berputar di salah satu tempat itu yang isinya adalah angin dan air. Jadi seakan-akan mereka tuh kayak di blender di satu lubang. Nah, aku awalnya hanya berpikiran kalau ini adalah salah satu hal yang mungkin ini hanya sebuah firasat biasa saja after aku membahas itu gitu loh. Karena sebelumnya aku membahas ini. Jadi ya mungkin sesudahnya aku merasakan mimpi ataupun menjalankan sesuatu yang mungkin juga ini kebawa dari apa yang aku bahas tadi sore gitu loh. Jadi aku sempat berpikir situ. Tapi setelah setelah aku menjalani kegiatan aku tahajud dan berzikir, aku mengalami beberapa hal yang dimana aku batuk itu yang ini persis kok koyo ini rasanya rek. Persis tuh kayak kayak batuk yang, maaf ya teman-teman, di sini tuh berasa ada hewannya, berasa ada hewan yang bergerak, dan itu berlangsung selama Mas Tulus mau tahajud sampai selesai. Dan ini terasa lagi. Dan aku sempat yang, aku harus tanya ke siapa, aku harus bercerita ke siapa gitu loh. Karena paling banyak
makhluk atau temannya Mas Tulus yang paling banyak itu adalah Ki Ronggo, yang paling banyak memiliki kelangenan atau hewan peliharaan, entah itu kuda, entah itu anjing juga Eyang Ronggo punya. Kemudian yang paling banyak memiliki hewan kelangenan itu adalah Eyang Ronggo. Jadi aku langsung bertanya ke Eyang Ronggo. Aku dalam hati bertanya, kemudian Eyang Ronggo mengizinkan saya untuk dijawab dan saya mendengar jawabannya. Dan lak yo kowe ki bar dimimpen itu li. Lah yo kowe iki bar dikeki tanda to. Nah, ini yang angklung meneh sing lewat astagfirullahaladzim. Ya, aduh jan Masya Allah. Ki arep piye? Jadi dengan yang mengatakan, kowe kan bar dikeki tanda. Sebenarnya bilangnya bukan kowe tapi Peno. Peno itu setelah aku tanyakan ke salah satu temanku yang dari Jawa Timur, peno itu artinya sampean atau kamu. Jadi peno ini mempengaruhi menjadi sebuah kosakata yang berarti kamu. Jadi yang menyampaikan peno lah bermimpi sih. Maksudnya habis mimpi soal dikasih gambaran soal itu, kenapa kamu tanya sama saya? Seyore astagfirullahaladzim. Cuman channel doang yang kayak gini ya. Channel yang lain mah enggak, bener-bener ada. Baru ada channel yang betul-betul live apa adanya, itu baru channel ini. Maksudnya keadaan untuk disampaikan ke kalian itu betul-betul ya diganggu dengan, ya bukan diganggu menurut aku ya, tapi intinya adalah ada suara-suara yang masuk selain suara pengisi acaranya. Maksudnya seperti itu. Oke, langsung ke topiknya, langsung lanjut lagi ya supaya nggak terlalu lama. Nah, ketika aku bertanya kepada Eyang Ronggo pun menjawab, lo peno lah wis ngerti sih. Dalam artinya adalah, aku artikan kamu bukannya sudah dikasih gambaran, kamu bukannya sudah tahu bahwa gambaran yang sedang diberikan ke kamu itu betul-betul nyata. Dan aku bertanya lagi, loh, yang aku kan bahas kui, bukan mimpiku memang mergo gara-gara aku membahas itu gitu loh. Bukan leh, itu semua adalah clue yang diberikan ke kamu. Dan kamu mendapatkan gambaran di mana ada hewan yang tergiling cukup banyak. Tapi bener-bener kalau tadi malam Mas Tulus bilang jumlahnya tuh akan banyak hewan yang meninggoy atau meninggal, dalam arti hewan yang mati gara-gara penyakit mulut dan kuku ini. Tetapi di sisi ini, kalau semalam itu banyak, ternyata akan lebih banyak lagi. Meskipun dalang dari penyebabnya atau penyebarnya ini sudah dipegang atau sudah digenggam. Sebetulnya juga aku banyak melihat berita sudah ada vaksinasi hewan dari berbagai macam daerah sebetulnya. Tetapi sayangnya yang sudah terjangkit ini tipe-tipe yang tetap harus akan habis. Dan memang Allah mengizinkan hewan-hewan ini menjadi, dalam tanda kutip, menjadi tumbal untuk menyelesaikan misi ini. Jadi semuanya akan selesai. Kalau tadi malam Mas Tulus bilang akan banyak hewan yang meninggal, terus kemudian akan stay di posisinya. Jadi intinya adalah setelah semuanya habis, setelah semuanya meninggal banyak, akan kembali ke posisi yang semula atau akan normal lagi. Amin ya Allah. Ternyata bukan hanya banyak, tapi banyak sekali. Nah, itu yang pengen Mas Tulus perbaiki. Jadi setelah mimpi yang tadi malam Mas Tulus berikan gambaran, memang ada beberapa hal yang ingin Mas Tulus revisi dari apa yang Mas Tulus sampaikan tadi malam. Ya, satu hal yang pengen saya revisi itu tadi. Jadi kalau tadi malam Mas Tulus bilangnya banyak, tapi ternyata dalam waktu dekat ini 1 minggu sampai 2 minggu ke depan itu tuh akan banyak sekali. Jadi bukan banyak, tapi banyak sekali. Berarti kadarnya adalah lebih banyak dari apa yang Mas Tulus dugakan tadi malam. Makanya Mas Tulus mendapatkan firasat mimpi ini. Ya mudah-mudahan sih, saya selalu berharap ketika dapat firasat itu, enggak lah ini salah lah, semuanya akan baik-baik aja lah, semuanya tidak akan jadi seperti apa yang saya pikirkan lah, semuanya akan fine-fine aja. Tapi ternyata Allah yang menghendaki juga. Karena ya, satu sisi ini musibah, satu sisi lagi memang ini dijadikan ujian juga bagi yang menjalani. Entah siapapun yang sedang berkecimpung di bidang itu, karena sekarang kan lagi banyak bisnis-bisnis yang pasti mengarah ke hewan kurban ya saudaraku. Mama Ita juga sempat tulis kok di itu, aku ingat tadi baca, kalau Mama juga pernah bisnis itu, dalam arti Mama juga pernah menjadi penjual hewan kurban. Nah, pasti sekarang lagi banyak juga yang mengarah ke situ. Jadi aku berharap ini kan masih ada jeda waktu, Lebaran kan masih tanggal 10 ya, 10 antara 9-10 kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Nah,
Eyang juga memberikan clue bagi ya. Ini kan gue awakmu kabeh juga. Ini kan buat kalian juga. Dan ini yang yang akan diambil kemudian akan dikembalikan kepada kalian juga. Jadi satu musibah ini memang Allah jadikan sebagai ujian bagi kita. Tapi sebetulnya ya seperti yang kita tahu, di balik musibah akan selalu ada hikmah. Nah, hikmahnya ya ini tadi, semuanya akan berhenti. Semuanya akan stop pada posisi yang dalam arti ya ketika sudah diambil yang banyak sekali tadi, mudah-mudahan semuanya akan kembali pada posisi yang baik. Amin. Katakan amin dulu saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kenapa Mas Tulus berani bilang banyak banget? Karena ya seperti yang aku bilang ke Eyang juga jawabnya ya, apa arep wakeh banget toh yang yo di atas rata-rata. Jadi ketika aku bilang banyak, mungkin jumlahnya bisa di atas 100, tapi kalau banyak banget berarti mungkin bisa sampai di angka 1000 loh, Rek. Jadi ini harus lebih waspada sih. Aku berharap teman-teman supaya masih bisa dimanfaatkan. Eyang juga kasih clue ke saya bahwa selama ini masih bisa dimanfaatkan, maksudnya manfaatkan dengan baik, posisikan dengan baik, dengan kondisi yang dimana ya kalau memang masih bisa dimanfaatkan gitu loh maksudnya. Selama dia sudah sakit, sarannya Eyang ketika sudah diobati atau sudah divaksin dan lain sebagainya, tetapi dalam kondisinya belum membaik, mendingan cepat-cepat disembelih supaya bisa dimanfaatkan, entah dijual atau entah dibagikan ke warga sekitar yang karena ya hewan virus ini tidak bisa menular ya teman-teman kepada manusia. Jadi belum ada deteksi khusus yang dilakukan oleh para ahli yang bisa mendeteksi bahwa virus ini bisa menular di tubuh manusia dari hewan tadi. Jadi kalau Eyang bilang ya ojo mubazir, ojo gor dikubur, kalau bahasanya Eyang jangan dikentir atau jangan dibakar, karena di dalam bahasa di alam gaib itu ada beberapa istilah di mana mereka biasa menguburkan sesuatu yang meninggal, kemudian membakar dan juga menghanyutkan sesuatu yang sudah tidak bernyawa menurut mereka. Jadi Eyang bilangnya jangan hanya dikubur, jangan hanya dibakar, jangan hanya dihanyutkan, tapi kalau memang masih bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan untuk kemanfaatan manusia, kalau bisa ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurut Eyang sih di situ tadi. Dan clue atau kabar buruk yang berikutnya adalah aku bertanya soal ayam dan bebek di situ, atau ada hewan unggas yang turut terlihat di dalam mimpi saya. Dan maaf kalau babi dan juga sapi juga termasuk hewan yang berkaki 4. Jadi menurut aku beda kategori ya. Yang aku tanyakan di sini adalah hewan ayam ataupun unggas yang ada di mimpi saya. Dan di mimpi ini saya melihat ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi clue tidak baik bagi kita, atau info yang tidak bagus untuk kita. Karena aku merasa kayak ini nih kayak seperti aduh, kok ada tanda kutip nih di balik mimpi ini gitu loh. Dan aku dengan tegas aku bertanya, yang penyakit mulut dan kuku tadi untuk hewan-hewan mamalia atau yang berkaki 4 atau yang daging dan lain sebagainya, lalu kenapa di mimpi saya ada hiu unggasnya, ada bebek, ada banyak. Kalau bahasa Jawanya angsa itu banyak ya, kalau yang Ronggo bilangnya banyak ya, Rek. Nah terus ada ayam, ada bebek, ada banyak. Kenapa ada unggas di situ? Karena ini sih kabar buruknya, karena sepertinya virus ini akan setelah hewan yang berkaki 4 akan ada berpindah lagi ke hewan yang berunggas atau hewan-hewan yang berbulu yang berkaki 2. Mungkin flu burung dan lain sebagainya atau virus baru, saya tidak bisa menjamin juga, tapi mudah-mudahan ini semua tidak benar. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi di balik mimpiku yang semalam, ternyata bukan karena aku membahas itu, setelah membahas, tapi memang yang memberikan aku ketegasan bahwa itu memang tanda buat kamu, ini tanda untuk kamu lebih waspada lagi, kamu sampaikan kepada subscriber dalam arti pengikut kamu untuk lebih bisa waspada lagi. Dan memang ada clue berikutnya atau clue kedua yang menurut saya kabar buruk, karena akan ada virus baru yang mungkin akan menyerang unggas atau hewan berkaki 2, entah itu ayam, bebek, kemudian burung-burung dan lain sebagainya. Dan virus ini menurut aku juga tidak bisa memastikan virusnya apa, mohon maaf, tapi ini hanya sebuah clue. Aku berharap clue-nya itu salah. Aku berharap apa yang gue sampaikan juga salah. Aku berharap semoga Allah tangguhkan apa yang aku mimpikan. Firasatku semoga tidak betul, amin ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada lagi virus-virus flu burung dan lain sebagainya, karena
Sebetulnya flu burung sampai detik ini juga belum tuntas 100% teman-teman. Masih banyak hewan-hewan yang tiba-tiba masih bisa meninggal. Masih ada flu burung di beberapa daerah dan masih belum bisa ditanggulangi secara 100%. Sebetulnya memang masih ada. Karena ini yang juga memberikan kita gambaran bahwa setelah hewan mamalia atau setelah penyakit mulut dan kuku akan muncul virus yang menyerang binatang-binatang unggas. Peternaknya diincar atau diserang untuk yang peternak, dan juga pedagang-pedagang kita, pedagang hewan kurban dan lain sebagainya, merebaknya sebelum hari raya Idul Adha. Ini datang lagi, setelah ini akan diserang lagi yang namanya unggas. Jadi betul-betul yang diincar kalau menurut aku ya tetap orang Islam. Aku bertanya-tanya sih sebetulnya, tapi ini kehebatan kita. Kita diuji terus sama Allah, kita diberikan izin sama Allah mendapatkan ujian terus. Mendekati bulan Ramadan bulan lalu, corona meningkat lagi, akhirnya kita nggak bisa lebaran. Yang tahun lalu loh ya, bukan tahun ini. Kemudian sekarang mau Idul Adha, ada penyakit mulut dan kuku. Sebelumnya padahal tidak ada ya. Ini hal-hal yang memang sepertinya menurut saya fokus menyerang kita sebagai umat muslim. Jadi dengan adanya ini aku berharap kita semakin memperkuat iman kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah mengizinkan, Allah memberikan izin kepada kita supaya apa? Supaya kita lebih kuat lagi, umat Islam lebih kompak lagi, umat Islam bisa lebih menyatukan diri lagi kepada Tuhan, untuk lebih menguatkan diri keimanan kita kepada Tuhan lagi. Jadi menurut aku sesuatu ini yang memang sesuatu yang akan membuat gaduh di Idul Adha. Tapi sekali lagi, apakah kita akan bergerak? Apakah kita akan bergeming karena itu? Tidak. Kita akan tetap berjalan. Idul Adha tetap akan berjalan dengan baik. Allah akan memudahkan, Allah akan mengangkat virus-virus nggak bagus itu, dan Allah akan mengizinkan kita yang ingin bersedekah hewan kurban, semoga Allah cukupkan sedekahnya. Amin ya Allah. Jadi jangan takut, jangan kendor, terus maju, terus melangkah. Apapun yang ingin kalian lakukan hari ini, meskipun saat ini dijegal dengan sesuatu yang dalam tanda kutip dijegal menjelang Idul Adha, dijegal Ramadan bulan lalu juga kita, tahun lalu juga kita dijegal. Ini Idul Adha kita lagi dijegal juga. Setelah Idul Adha akan dijegal lagi katanya dengan yang namanya virus yang menyerang hewan ternak yang berkaki dua atau hewan unggas. Nah, ini sesuatu kabar yang tidak bagus, tetapi sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan kabar tidak baiknya tadi tidak sampai atau tidak ada, amin. Kalau toh harus ada, semoga tidak mempengaruhi keuangan dari para peternak kita, entah peternak ayam, peternak sapi, dan lain sebagainya. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa sih yang Ronggo juga bilang kok, di Jawa Timur, di perbatasan antara Jawa Timur dan Banyuwangi itu tanggal 7 Juli ya hitungannya ya, yang ya tanggal 7 Juli yang tanggal 7 Juli kalau hitungan aku, tanggal 7 Juli di tanggal Masehinya itu tanggal 7 Juli itu secara gaib akan digelar yang namanya wayang kulit, untuk menutup ini, untuk meruat, untuk membantu meruat hewan-hewan ternak dari dari anak cucu dari leluhur kita. Jadi leluhur kita secara gaib mereka menggelar wayang kulit di alam gaib perbatasan antara Banyuwangi dan juga Jawa Timur, menurut yang saya dengar dari Yang Ronggo, karena Yang Ronggo berdomisili di Jawa Timur, di Malang. Jadi Yang mengatakannya seperti itu. Nanti pas batas antara Banyuwangi sama Jawa Timur itu akan dibuka digelar yang namanya wayang kulit untuk meruat hewan-hewan ternak di seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa penjuru, salah satunya di Jawa Timur dan juga Banyuwangi. Selebihnya saya nggak bisa sebutkan lagi, dan akan digelar di tanggal 7 Juli 2022. Itu hari Masehinya atau tanggal kita, tanggal nasionalnya. Selebihnya aku nggak tahu tanggal berapa. Silahkan jenengan cari tahu sendiri ya. Aku berharap video ini bisa menambah wawasan buat kita. Kalian jadikan sebagai apapun terserah. Aku berharap sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, video-video saya itu bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian-kalian yang menyimak video ini. Amin. Saya berharap mudah-mudahan kalian bisa mengambil titik terterang dari apa yang saya sampaikan, supaya tidak banyak sesuatu yang salah yang kalian artikan. Aku berharap ya kalau memang aku sih memberikan sedikit gambaran sama kalian yang mungkin punya perusahaan besar, atau perusahaan besar yang mungkin dinaungi oleh perusahaan yang cukup besar dan memiliki hasil yang luar biasa. Ya kalau memang mau diruat, tempat yang digunakan sebagai tempat pemeliharaan tadi, entah ayam, entah sapi dan lain sebagainya, dengan skala besar, kalau memang akan digunakan
kegiatan seperti halnya mau diruat dan lain sebagainya, menurut aku itu saran yang bagus, menurut aku itu kegiatan yang bagus. Jadi kalau memang tadi ada peternakan yang sudah lama sekali tidak dibersihkan, dalam tanda kutip lama nggak disedekahi, lama nggak diruat dan lain sebagainya, kalau memang mau diruat dengan cara menangkap wayang kulit ya sangat-sangat diperbolehkan ya. Itu salah satu cara yang diajarkan sama leluhur kita untuk menjauhkan kita dari bala. Salah satunya dengan bersedekah. Bersedekah itu macam-macam, sedekah makanan, sedekah sesuatu, sedekah rasa, sedekah donor rasa karo tonggo-tonggone dengan orang sekitar, dengan menanggap wayang, menghadirkan hiburan, tetangga sukacita, kan itu namanya sedekah rasa namanya ya. Kembali ke diri kita masing-masing, artikan dengan cara apa, percaya atau tidak yo silahkan. Sekali lagi, ojo lali Jawamu mergane kowe wong Jawa ya. Jawamu boleh kamu bawa kemana saja, tapi Jawamu tidak boleh lupa dari tubuh dan juga pikiranmu, karena aslinya kamu orang Jawa ya. Apapun agamamu tetap ingat bahwa kamu adalah orang Jawa, khususnya buat orang Jawa ya. Terima kasih banyak orang baik yang sedang menyimak video ini, terima kasih banyak. Mas Tulus doakan semoga yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan, amin ya Allah. Yang lagi belum kerja semoga cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, yang lagi dalam kondisi dagang, memiliki usaha, niatan dan lain sebagainya semoga dilariskan, semoga dicukupkan, semoga dimudahkan hajatnya, dikabul apapun keinginan baiknya, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Dan hamba mohon ya Allah, apapun firasat yang hamba terima hari ini semoga semuanya tidak benar, semoga semuanya Engkau tangguhkan ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke teman-teman, Mas Tulus harus pamit dulu, terima kasih banyak. Sebelum ini makin rame tempat ini, Mas Tulus harus siap-siap untuk pergi karena hari ini kegiatan di luar ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkulungi muni menere.